obras hukum kita pada siang ini akan membahas tentang vaksinasi. Oke, alhamdulillah ini sudah terhubung dengan narasumber kita, Bapak, atau saya panggil Mas aja ya. Selamat siang, Mas Ya, Fabian. silakan. Iya, ini Saya narasumber kita. panggil Bang Ali ya. Iya, Baik. boleh. Ya, emang panggilan itu di mana-mana panggilan Bang Ali. Iya, di rumah, di kantor panggilnya Bang Ali. Selamat siang, Mas Fabian. Selamat siang. Iya, mohon maaf tadi ada kendala biasa jaringan ini yang selalu mungkin yang agak menghambat, tapi alhamdulillah ini udah bisa kita. Sahabat pembelajar, pada siang ini obras hukum atau obrolan cerdas hukum bersama penyuluh hukum dari BPHN, yaitu Mas Fabian Adiasta. Pada obras hukum ini kita akan membahas tentang vaksinasi. Kita tentu mendengar kata vaksinasi tentu tidak asing lagi, karena ini sudah ramai dibicarakan. Dari awal akan dikeluarkannya vaksin untuk mencegah atau membuat kekebalan tubuh kita terhadap virus corona. Tapi ketika vaksin ini sudah keluar dan dinyatakan boleh digunakan oleh BPOM dan kemudian Majelis Ulama juga telah mengeluarkan fatwanya tentang kehalalan vaksin ini. Kemudian pemerintah pun menyatakan bahwa vaksinasi ini aman untuk diberikan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya ada beberapa masyarakat yang masih meragukan, masih takut tentang vaksinasi ini. Mungkin Pak Fabian bisa menjelaskan sebenarnya vaksinasi sebenarnya bagaimana sih program vaksinasi ini? Silakan Pak Fabian. Ya, sebetulnya kan kita mengetahui bahwa wabah penyakit ini, COVID ini bukan lagi merupakan endemi yang seperti malaria atau epidemi seperti SARS ya. Ini sudah merupakan pandemi yang seluruh negara terkena gitu. Nah, dengan latar belakang itu makanya pemerintah sejak tahun lalu sudah menetapkan pandemi COVID ini sebagai bencana non alam ya. Nah, kemudian program pemerintah sudah dimulai hingga sampai akhirnya dengan vaksinasi ini ya. Vaksinasi ini sendiri sebetulnya adalah intervensi terhadap kesehatan masyarakat. Nah, ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mendapatkan perlindungan kesehatan tentunya ya. Nah, kemudian upaya vaksinasi ini sebetulnya kalau tidak dilaksanakan itu bisa diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 bisa merebak begitu ya, bisa naik dengan angka kematian yang mencapai 250.000 kematian. Nah, sampai saat ini di terakhir saya cek itu di 2 hari lalu datanya kemarin malam, tapi data 2 hari lalu itu jumlah kasus mencapai 927.000 dan jumlah penderita yang sembuh 754.000. Artinya masih ada yang menderita. Dan jumlah kematian sendiri itu 26.590. Nah, ini data 2 hari lalu atau tanggal 19 Januari 2021 atau sebetulnya ke 3 hari ya. 3 hari lalu. Makanya karena akan meningkat terus, makanya vaksinasi COVID itu diberikan dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan COVID-19, Mas. Nah, dengan menurunkan angka kesakitan atau kematian COVID-19 ini dan juga mencapai kekebalan kelompok yang sehat ya, kelompok yang kebal begitu atau herd immunity itu ini ditujukan agar selain untuk kesehatan juga untuk keberlangsungan bangsa dan negara baik secara sosial dan ekonominya juga tetap akan menjadi lebih baik begitu Mas. Nah,
kekebalan kelompok itu hanya bisa terbentuk melalui vaksinasi, Mas. Jadi istilahnya sebetulnya kekebalan herd immunity itu atau kekebalan kelompok itu artinya ketika orang yang sudah divaksin semakin banyak, ada orang yang terkena dan melakukan kontak atau terpapar COVID dan melakukan kontak dengan orang yang sudah divaksin, itu orang yang terkontak itu tidak akan menjadi penyebarnya begitu, Mas. Nah, itu ketika lebih banyak itu tentunya nggak akan memaparkan menularkan juga begitu ke orang lain begitu. Nah, itu yang disebut Mas Fabian. Banyak semakin. Mas Fabian, ketika masyarakat telah divaksin, dikasih vaksinasi, ini apakah secara otomatis dia menjadi kebal terhadap virus corona ini? Oh ya, tentu saja dimaksudkan begitu ya. Memang tentunya ada kemungkinan itu dari segi sebetulnya orang yang terkena virus itu adalah orang yang rentan gitu, Mas. Diharapkan dengan vaksin ini memang akan membuat kekebalan. Akan tetapi tentunya walaupun kebal, kalau misalnya kondisi kita kurang baik, mungkin itu masih bisa ya. Yang kita tahu saat ini kan efektivitas atau efikasinya sudah dilaksana efikasi vaksin itu yang diterima oleh Indonesia itu mencapai 65,3% itu, Mas. Nah itu artinya kita masih belum mengetahui ya ke depan seperti apa begitu. Tapi diharapkan vaksin ya ini Sinovac ya kebetulan mampu menurunkan kejadian infeksinya gitu. Iya, kemudian ini Mas Fabian, ini kan pemerintah seperti presiden kita ini kan dia mengawali untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini aman, maka presiden kita Pak Joko Widodo ini dia menjadi orang pertama yang divaksin. Kemudian ada beberapa juga artis yang divaksin. Kemudian begini, ketika ini vaksin sudah ada, prioritasnya ini untuk siapa? Karena kan ternyata dari perkembangan informasi yang kita dapat, ada mengutamakan dari kesehatan, tapi ada yang menolak, ada anggota DPR dulu, kemudian juga ada yang menolak anggota DPR tidak mau divaksinasi. Nah, ini sesungguhnya sasaran prioritas ini vaksin ini untuk siapa gitu? Silakan Mas Fabian. Ya, sebetulnya tentunya untuk masyarakat ya, tentunya untuk masyarakat. Akan tetapi memang diprioritaskan itu dengan didasarkan dengan Permenkes nomor 84 tahun 2020. Nah, pelaksanaan vaksinasi ini memang mendapatkan atau dibagi dalam kelompok-kelompok prioritas penerima vaksin. Nah, yang pertama tentunya garda terdepan dulu, Mas. Nah, ini petugas medis, ya. Tentunya aparat-aparat keamanan dan pertahanan ya. Iya. Atau TNI gitu ya, Polri gitu ya. TNI gitu. Dan aparat hukum lainnya yang disebutkan aparat hukum lainnya gitu. Nah, kemudian itu baru satu yang ada 6 itu, Mas. Nah, itu tokoh agama termasuk masyarakat begitu. Terus perangkat daerah sampai tingkat kelurahan, kecamatan, desa, RT RW gitu. Dan sampai ke pelaku ekonomi begitu, itu termasuk yang keduanya. Kemudian ketiga itu guru atau tenaga pendidik dari tingkat TK atau PAUD, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, aparatur pemerintah sendiri itu keempatnya baik pusat, daerah dan legislatif sejumlah 2,3 juta orang itu. Nah, kemudian ada peserta BPJS, penerima bantuan iuran.
Kemudian yang terakhir adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya. Iya. Nah ini. Jadi Mas Fabian, jadi masyarakat ini termasuk yang paling terakhir ya prioritasnya ya untuk diberikan vaksinasi ya. Masyarakat termasuk terakhir karena memang harus menjaga ya, pemerintah harus menjaga keberlangsungan negara dulu, yaitu yang makanya ada prioritas begitu, yang memerlukan lebih dahulu. Nah, memang kalau misalnya kita pikirkan begitu, ya bahwa baik itu petugas medis, para medis itu bukankah masyarakat juga begitu, Mas? Iya betul. Cuma dia melakukan pekerjaan melakukan pekerjaan yang langsung berisiko dengan COVID itu, makanya yang diprioritaskan. Karena garda terdepan kali ya, garda terdepan di kesehatan ya. Iya, itu garda terdepan. Iya. Untuk kesehatan. Iya. Baik. Terus Mas Fabian. Kemudian, ya, terus lanjut. Oke, lanjut. Enggak, silakan Mas. Silakan. Oke, tentang tadi prioritas ini, kira-kira masih nggak ada yang mau sampaikan nggak tentang prioritas yang tadi masyarakat terakhir, kemudian bagaimana dengan jumlah vaksinnya ini? Ya. Tentu pasti bertahun-tahun akan kita dapatkan, karena kan ini termasuk cepat ya kita mengeluarkan vaksinasi ini. Ini juga karena upaya Indonesia juga ya sebelumnya yang sudah bekerja sama melalui uji vaksinasi di Bandung waktu itu ya, dengan Bio Farma ya, melalui Bio Farma, kemudian bekerja sama tentunya dengan Sinovac Life Science. Nah ini karena udah di awal bekerja sama begitu ya, bahkan sekarang saat ini BPOM sudah melakukan hasil uji klinis begitu ya. Nah, saat ini sudah diamankan oleh Indonesia sebanyak 1,2 juta dosis vaksin ya Mas begitu. Nah, untuk keberlanjutannya mungkin kita masih menunggu lagi ya. Untuk yang sementara saja belum mencukupi ya. Sudah dimulai program untuk vaksinasi ya, tapi masih belum ke seluruh provinsi begitu Mas. Gitu. Iya, kemudian Mas Fabian, ini kan terkait dengan vaksinasi ini, seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa di masyarakat itu masih ada, mungkin sebagian, mungkin ada yang masih meragukan tentang vaksinasi ini, baik keamanannya maupun efek samping dari pemberian vaksinasi ini. Nah, sebetulnya vaksinasi ini apakah hak atau kewajiban bagi masyarakat? Ya, ini memang sudah banyak yang membahas juga ya untungnya Mas ya. Cuma mungkin memang kita ini sebagai penyuluh hukum, ini sahabat pembelajar yang ada di sini kan, ya penyuluh hukum juga perlu menyebarkan informasi yang istilahnya mungkin baru sekitar semingguan lalu ini ya, sejak ada permasalahan anggota DPR yang menolak keras live ya. Iya, betul. Yang menolak secara keras vaksinasi. Mengatakan itu adalah hak. Ya memang saya sudah coba melihat beberapa dari segi konstitusi sampai undang-undang sampai peraturan pemerintahnya itu memang bisa merupakan hak dan bisa merupakan kewajiban juga Mas. Gitu. Nah kalau dari segi haknya yang disebut sebagai hak itu konstitusi memang menyebutkan bahwa di sini saya bacakan bahwa setiap orang itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah ini berkaca dari sana itu karena hak itu suatu yang dimiliki seseorang, maka itu dapat diambil atau tidak diambil, begitu, atau bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, begitu. Nah, sedangkan kita tahu sendiri kalau kewajiban kan mau nggak mau ya itu harus dan bisa ada paksaan, begitu, bahkan bisa berupa sanksi, begitu, paksaan tersebut. Nah. Tentang kesehatan begitu pasal 4-nya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan
pasal 4 ini Mas, setiap orang itu berhak atas kesehatan, disebutkan demikian begitu ya. Kemudian pasal 5-nya dari ayat 1 disebutkan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya di bidang kesehatan. Kemudian ayat 2-nya, setiap orang punya hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Nah, ayat 3, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Nah, dari semua ini yang saya bacakan, ini bisa diinterpretasikan bahwa semua ini adalah hak, bahwa vaksin menjadi hak, begitu. Nah, ini yang orang-orang menganggap, ya kita bisa anggap bahwa kita pun kalau membaca ayat seperti ini memang adalah hak, vaksin menjadi hak, begitu. Iya, kemudian masalahnya kan gini Pak, Mas Fabian, ini kan masalahnya ketika Mas Pedro menyampaikan bahwa ini adalah hak, bisa diambil atau tidak, nah ini artinya kan harusnya tidak ada pemaksaan ya, karena kan tadi disampaikan hak itu bisa diambil, bisa tidak, jadi hak kesehatan, tapi kan ini hak kesehatan betul untuk menjaga mungkin kekebalan tubuh, tapi di sisi lain masyarakat khawatir efek dari pemberian vaksinasi itu terhadap tubuhnya. Ini gimana? Ya, nah itu kan karena hak itu, maka banyak yang menolak untuk divaksin kan, karena meragukan dari segi efektivitasnya. Nah, sehingga memang pemerintah juga memang membuka sih Mas opsi untuk vaksinasi mandiri, walaupun demikian sebetulnya vaksinasi mandiri itu sebetulnya dibuka untuk perusahaan yang punya pegawai begitu, yang pegawainya mau divaksinasi. Itu vaksinasi mandiri itu Mas sebetulnya. Jadi bukan perorangan sebetulnya sampai saat ini ya. Belum ada perkembangan lebih lanjut atau pembahasan lebih lanjut. Nah, itu mohon maaf yang tadi itu sebetulnya kan baru saya sudah jawab bahwa vaksinasi itu bisa merupakan hak, bisa merupakan kewajiban begitu Mas. Jadi pilihan jadi bukan pilihan apa ya. Jadi memang dua-duanya gitu. Sama seperti misalnya orang menyatakan punya hak untuk berpendapat. Itu kan juga boleh punya ada hak, tapi kan berpendapat juga ada aturannya. Ada kewajiban lain yang harus dipenuhi begitu. Nah, ini sebetulnya tadi juga dari Undang-Undang Dasar memang itu hak begitu. Tapi kan sebetulnya di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu lengkapnya. Juga dikatakan di pasal 28J-nya begitu Mas, sebagai pembatasannya begitu Mas. Nah, itu dari segi konstitusinya ya, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, itu yang sebagai pembatasnya begitu. Artinya memang ada hak orang lain juga yang harus dihormati, yang harus dijaga. Nah, ketika misalnya bilang ya itu hak betul vaksinasi, pada akhirnya sebetulnya orang yang menolak untuk divaksin tentunya pemerintah juga pasti akan mengatur kembali begitu ya Mas, karena ini untuk kemaslahatan untuk menjaga hak orang lain ya tentang kesehatan ya. Iya, artinya ketika misalnya orang yang tidak mau divaksin, nah ke depan mungkin akan dibatasi ruang geraknya begitu Mas. Kemungkinan seperti itu yang saya terkait begitu ya. Hak. Kemudian bagaimana dengan kewajibannya? Apakah ini memang diatur di undang-undang bahwa masyarakat harus jadi wajib divaksinasi? Itu diatur di mana gitu? Ya di Undang-Undang Kesehatannya sendiri juga sudah ada Mas. Sudah mengatur ya. Jadi selain berbicara mengenai hak, Undang-Undang Kesehatan juga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 ini juga menyebutkan tentang hak yang bahwa di sini disebutkan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Terus kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ayat tadi, pelaksanaannya meliputi upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan gitu. Ini di pasal Undang-Undang lain memang ada Mas. Jadi hak memang juga banyak diatur
tapi juga kewajiban juga lebih rinci lagi mengatur gitu Mas. Nah, kemudian jadi di sini Mas Fabian, kemudian gimana yang terhadap masyarakat yang tetap menolak diberikan vaksin ini? Apakah ya, ada sebetulnya pidananya atau gimana gitu? Ya, kalau berbicara pidana itu kan bahwa hukum adalah ultimum merupakan upaya pemerintah terakhir ya, upaya atau terakhir merupakan ya. ultimum ya. Oh, iya, upaya ultimum terakhir ya. Iya, upaya terakhir. Sebetulnya dari pengaturan semua ini itu sebetulnya lebih ke administratif sebetulnya untuk vaksinasi ini. Tapi memang kalau kita lihat dari undang-undang misalnya kekarantinaan kesehatan, di situ juga ada pasal mengenai sanksi ya. Memang sampai pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 100 juta begitu ya. Iya, berat juga ya 100 juta ya. Pasal 93, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, begitu Mas. Nah, di pasal 15-nya sebetulnya itu menerangkan bahwa salah satu tindak kekarantinaan kesehatan adalah vaksinasi. Nah, di sini dijelasin. Di pasal 15 ya, Undang-Undang di pasal 15 ayat 2 dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, salah satunya adalah vaksinasi begitu, Mas. Kemudian sebetulnya ya kalau lebih umum lagi, Mas, lebih umum lagi sebetulnya ini kan kenapa sebetulnya lebih ke arah wajib begitu ya, bahwa sebetulnya negara bisa mewajibkan atau memaksa begitu ya. Di sini ada asas atau bukan asas, ada gium atau maksim yang terkenal itu dari Cicero, Mas. Bahwa di sini disebutkan bahwa solus populi suprema lex atau lengkapnya solus populi suprema lex exto. Nah, ini dikatakan bahwa negara solus populi suprema lex exto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi bagi suatu negara. Nah, itu Mas. Nah, itu yang menggunakan dalil itu bisa gitu Mas. Nah, memang kontroversial dalam sejarah penerapan dalil ini begitu atau jadi istilahnya ada daya paksa ya. Punya daya paksa, dan daya paksa itu juga tentunya terbagi 3 begitu Mas. Ada daya paksa yang absolut, ada yang relatif, dan dalam keadaan darurat. Nah, ini yang mengenai vaksinasi ini adalah daya paksa dalam keadaan darurat. Gitu. Jadi sebetulnya bisa kalau negara mau membatasi atau melaksanakan suatu programnya dengan memaksa begitu ya sebetulnya. Dengan alasan untuk keselamatan rakyat. Iya. Kemudian gini, ada yang kalau di informasi yang berita kita lihat bahwa ini juga ada yang mengatakan bahwa jika pemerintah memaksakan pemberian vaksinasi kepada masyarakat, ini akan melanggar HAM. Ini sebetulnya gimana nih? Ya, seperti kita kembali lagi Mas, melanggar HAM itu kan memang hak asasi manusia, betul. Tapi kembali lagi bahwa hak asasi manusia yang individu itu kan juga dibatasi di pasal 28J lagi Mas, kembali lagi ke sana Mas, ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu Mas. Iya, jadi harus melihat hak asasi orang lain. Ya, dibatasi berarti ya. Hak kita untuk vaksinasi untuk melindungi orang lain juga dari penularan virus ya. Bahkan bisa, ada yang menyebutkan bahwa
saya baru mendengar juga. Jadi hak asasi itu juga menimbulkan kewajiban asasi juga begitu. Untuk orang lain ya. Untuk menjaga untuk hak orang lain. Iya, menjaga hak asasi orang lain gitu. Makanya vaksinasi jadi kewajiban diwajibkan. asasi disebut. Iya. Jadi hak kita juga harus menghormati hak orang lain untuk sehat ya. Makanya kita diberikan vaksin karena gitu. Karena sebetulnya pada akhirnya betul Mas, kalau ketika orang pun menolak begitu, bisa saja kemungkinan, tapi nanti ke depan bisa negara itu membatasi ruang geraknya begitu. Misalnya tidak boleh berpergian, dalam arti misalnya untuk pesawat, kan mungkin itu semua akan terdata Mas nanti. Kita akan terdata begitu, masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan vaksin atau menerima vaksin atau tidak begitu. Ya, kemudian ini Mas Fabian, terkait dengan pelaksanaan vaksin ini, tempat-tempat pelaksanaan itu vaksinasinya itu tertentu atau memang sudah ditentukan oleh pemerintah tentang pemberian atau tempat pemberian vaksinasi ini? Iya, memang sudah ada juknis dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Itu ada 4 Mas tempatnya, di puskesmas dan puskesmas pembantu, terus klinik, rumah sakit. Nah ini klinik pemerintah atau swasta begitu ya Mas ya? Rumah sakit pemerintah dan swasta juga begitu. Nah, terus kemudian yang keempat ada unit pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan ini Mas. Kemudian bagaimana dengan syaratnya itu, fasilitasnya? Syarat-syaratnya ya, tentunya ya. Jadi misalnya yang seperti swasta tadi begitu ya tentunya harus memenuhi syarat untuk sebagai tempat pelayanan vaksinasi begitu Mas. Nah di sini fasilitas pelayanan kesehatan disebutnya Mas, itu ada syaratnya memiliki tenaga kesehatan pelaksana vaksinasi COVID, jadi tenaga kesehatannya, nakesnya, kemudian memiliki sarana rantai dingin, ini sesuai dengan jenis vaksin COVID-19 yang digunakan, atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus punya operasional atau izin operasional fasilitas pelayanan kesehatan, atau bisa didapatkan melalui penetapan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga, begitu Mas. Iya, terima kasih. Ini yang syarat-syarat pelayanan kesehatannya ya. Kemudian gini, Mas Fabian, ini kan tadi kalau nggak salah Mas Fabian itu menyinggung tentang vaksinasi mandiri. Nah, ini kan kita tahu bahwa ini yang gratis aja, masyarakat masih ada yang ragu bahkan menolak diberikan vaksin. Nah, ini vaksinasi mandiri ini seperti apa? Nah, ini kemungkinan bagi yang justru jalan keluar bagi yang ragu terhadap vaksin yang diberikan oleh pemerintah begitu Mas. Nah, memang sudah ada 7 vaksin ya yang diakui oleh pemerintah, tapi mungkin yang masuk ini baru Sinovac 2 ya kalau masuk. Iya. Ya, salah satunya Sinovac. Yang digunakan ya, sudah digunakan. Ya, yang sudah digunakan Sinovac. Nah, termasuk Pfizer itu diakui oleh pemerintah begitu. Nah, melalui vaksinasi mandiri ini dibuka seperti itu untuk yang swasta atau perusahaan swasta sebetulnya yang punya pegawai yang diutamakan atau yang khawatir terhadap vaksin dari Sinovac ini bisa melakukan vaksinasi mandiri begitu Mas. Nah itu memang skemanya diharapkan oleh pemerintah sendiri, ditanggung oleh perusahaan gitu Mas. Skemanya seperti itu. Iya. Mas Fabian, ini ada sahabat pembelajar nih yang bertanya nih. Saya bacakan ya. Ini Pak mau dari Novita Ivo. Mau tanya, apakah kedaruratan nasional tersebut harus di-state dulu oleh pemerintah atau cukup dengan kondisi sekarang di mana pandemi sudah diketahui seluruh dunia? Mohon penjelasannya. Ini dari Novita_Ivo. Silakan Mas Fabian, ini pertanyaan dari sahabat pembelajar kita. Ya, sebetulnya tidak perlu disebutkan lagi ya bahwa ini merupakan kedaruratan gitu. Sampai saat ini pun masih merupakan kedaruratan karena seperti saya sampaikan tadi bahwa angkanya akan meningkat terus gitu. Ketika tidak dilakukan vaksinasi gitu, akan meningkat. Apakah menunggu sampai jumlahnya besar begitu?
kan tidak, dan tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ini bukan endemi, bukan epidemi lagi, tapi merupakan pandemi yang seluruh dunia terkena dampaknya. Dan negara-negara sudah melakukan vaksinasi begitu. Tinggal permasalahannya kan orang tidak ingin mendapatkan Sinovac, padahal sebetulnya vaksin Sinovac itulah yang paling dimungkinkan mengingat bahwa besaran luas cakupan wilayah Indonesia ini begitu luas ya. Jadi distribusi itu mempengaruhi, artinya vaksinasi sampai ke masyarakat itu kan memerlukan perjalanan dan waktu gitu Mas. Nah, selain itu kan teknologi yang diperlukan vaksin Sinovac itu memang dinyatakan paling mudah, teknologinya itu tidak sesulit vaksin-vaksin lain gitu, atau yang biasa dibandingkan dengan Pfizer ya Mas ya. Iya. Ya itu sebetulnya. Nah, ya kembali lagi itu sebetulnya kedaruratan memang tidak perlu karena ini memang sudah darurat ya, ini cuma penanganannya kita memang karena melaksanakan bukan 3M lagi Mas, 5M itu ya Mas ya. Oh, tambahannya 5M, 2 apa? Ya. 5M. Menjauhi kerumunan dan mobilitas gitu. Oh gitu, jadi sekarang gitu. Tambah 5M. Jadi yang tadi 3M jadi 5M, nggak nambah 17M. Iya. Nambah kan 17M. Baru 5M ya, jadi nambah 3M tambah 2M lagi jadi 5M. Jadi belum nyampe 17 nih, masih jauh. Nah, ini mudah-mudadan bisa jadi ini ya Mas, akan ke depan itu walaupun kita kan akan bertahap gitu Mas. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan atau adaptasi baru itu loh Mas. Nah, ini yang mudah selalu dilaksanakan. Artinya tetap protokol kesehatan itu Mas tetap dilaksanakan. Jadi artinya ketika masyarakat menerima atau sudah melaksanakan vaksinasi, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Intinya seperti itu ya. Karena kemarin juga tuh ada artis ada artis yang juga viral juga itu setelah divaksin malah berkerumunan gitu ya. Itu kemarin kan terjadi seperti itu. Padahal seharusnya ketika setelah divaksin itu dia tetap berada atau tetap melaksanakan protokol kesehatan. Mas Sobian, ini ada yang tanya lagi nih. Yang saya bacakan dari erika.st. Tindakan dan usaha apa yang telah dan sebaiknya dilakukan pemerintah dalam rangka menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi COVID ini? Silakan Mas Fabian. Ya memang kembali lagi menjadi tugas pemerintah ya, khususnya memang di dunia kesehatan yang terkait dengan bidang medis atau kesehatan, untuk terus mensosialisasikan bahwa vaksinasi ini diperlukan, bahwa vaksinasi ini aman, bahwa kalau permasalahan lain seperti efek samping yang ditakutkan gitu, itu di sini memang mencatat bahwa ada gejala berdasarkan hasil uji klinis, ada gejala ringan sampai sedang. Nah ini saya belum tahu seperti apa ringan atau sedang begitu, tapi belum ada yang membahayakan begitu Mas. Nah mungkin dari tenaga medis itu memang atau tenaga kesehatan perlu yang bisa mensosialisasikan gitu bahwa vaksin itu aman gitu Mas. Tentunya dari yang saya baca ini di keputusan Dirjen kalau nggak salah itu juga memang harus bekerja sama gitu Mas, tenaga yang mensosialisasikan ini dengan lintas sektor bahkan. Iya, padahal ini misalnya penyuluh Iya, padahal kan di awal-awal vaksin ini kan Presiden kita juga kan mencoba meyakinkan masyarakat dengan cara menjadi orang pertama yang divaksin. Kedua, ada sertifikat halal dari MUI bahwa vaksin ini bisa digunakan dan halal. Kemudian juga ada dari BPOM bahwa ini memang aman untuk digunakan masyarakat kita. Nah, ini pun ternyata masih ada masyarakat yang ragu setelah juga ada keyakinan dari pemerintah untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksinasi ini aman untuk digunakan. Kemudian ini Mas Fabian ada juga tanya nih dari Wira.Sendekia.
tanggal berapa Pak untuk masyarakat vaksin? Lalu umur berapa saja? Atau orang berprofesi apa saja? Apakah pelajar pada tanggal yang sama? Apakah pelajar pada tanggal yang sama? Karena tadi sudah ada disebutkan juga ya orang-orang yang menjadi prioritas untuk divaksin. Mungkin juga mau ditambah apa mau dijawab juga Pak Fabian? Iya, saya sempat baca itu Mas bahwa ini memang dilakukan secara bertahap Mas, bertahap ya. Dalam arti provinsi serentak tapi bertahap begitu. Disebutkan demikian. Nah, tapi apakah ini apakah ini saya sudah saya masih belum baca itu Mas, saya masih belum dapat golongan lebih kelompok masyarakat yang mana gitu ya, itu mendapat tanggal berapa, tapi memang sudah ada, saya sempat lihat Januari sampai April, terus April ke berapa lagi, nah itu saya masih artinya belum memastikan bahwa informasi itu betul juga begitu. Iya, betul. Nah, mungkin mesti kita harus masih menunggu itu. Ya. Tapi untuk jenis-jenis kelompok prioritas masyarakat itu tadi sudah terakhir terakhir ya. Nah, masyarakat terakhir karena ya saya sudah sampaikan ya keseluruhan itu sebetulnya masyarakat juga ya. Betul, cuma yang mendapatkan prioritas itu adalah yang mendapatkan prioritas adalah yang menangani kesehatan itu ya. Menangani atau yang langsung berkontak begitu ya. Iya, betul. Yang begitu Mas. Nah, baik sahabat. Saya selalu panggil Mas Ali nih, mohon maaf ini harusnya Bang Ali. Nggak apa-apa, sama aja nggak apa-apa. Jadi sahabat pembelajar, inti dari apa yang kita sampaikan bahwa pada dasarnya vaksinasi ini aman untuk kita gunakan. Jadi jangan ragu lagi karena memang ini sudah ada proses ada proses apa Mas Fabian istilahnya dari awalnya itu dari sampai presiden kita sendiri sudah mengawali pemberian vaksin ini bahwa vaksin ini aman, intinya seperti itu. Adapun ada keraguan yaitu dihilangkan saja karena pada dasarnya negara melindungi kita untuk agar kebal, memberikan kekebalan tubuh daripada pandemi corona ini. Jadi jangan ragu-ragu lagi Mas Fabian ya untuk masyarakat kita ya untuk menerima vaksin. Apalagi ini gratis gitu ya, diberikan secara gratis oleh pemerintah. Jadi kita laksanakan apa yang menjadi program pemerintah untuk kebaikan kita bersama. Apalagi di tahun 2001 ini ternyata pandemi corona ini belum juga berakhir dan kemudian ditimbah lagi dengan musibah-musibah lainnya. Jadi saya harapkan jangan lagi menambah beban pemerintah, kita sebagai masyarakat. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk menyehatkan masyarakatnya dari pandemi Corona 19 ini. Kemudian Mas Fabian, ada nggak yang disampaikan buat masyarakat kita ini terkait dengan vaksinasi? Ya, mungkin bisa disampaikan kesimpulannya. Menyampaikan bahwa memang kesimpulannya ini masyarakat tuh selalu ada pro dan kontra, Mas. Ini bukan terjadi hanya di vaksin COVID ini saja begitu. Bahkan vaksin-vaksin lain sebelumnya ini sudah banyak, ada masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Ini biasanya memang kelompok-kelompok tertentu ini memang bisa disebut sebagai kelompok anti vaksin begitu ya. Yang memang selalu tidak mempercayai. Nah, apakah dengan alasan-alasan yang tadi, Mas? Apakah betul. tidak halal begitu ya? Apakah haknya begitu? Nah, selalu ada seperti itu. Dan keraguan itu seperti biasa. Ya, pro dan kontra di masyarakat. Belum lagi ada hoax ya. Berita-berita yang menyatakan vaksin ini berbahaya, ada yang setelah divaksin pingsan, ada yang efeknya sampai ini juga ini ada yang berita-berita bohong yang menjadi membuat masyarakat jadi takut ini ya. Inilah makanya fungsi sosialisasi bagi masyarakat baik dari tenaga penyuluh kesehatan atau ya kita penyuluh hukum juga yang tadi sudah saya sampaikan bahwa itu bisa dilaksanakan secara lintas sektor, Mas, menyampaikan informasi yang baik dari segi medis dan ininya. Terutama untuk COVID ini ya, Mas. Dari segi hukum juga bisa begitu. Nah, saya cuma ingin sampaikan juga bahwa pemerintah sudah berupaya, Mas, melindungi masyarakat. Itu melalui
dana APBN yang sudah cukup besar ya dianggarkan gitu. Selain itu juga bahkan kalaupun ada terjadi efek samping, itu disebut dengan kejadian ikutan pasca atau pasca vaksinasi COVID. Nah itu negara itu menjamin gitu akan mendanai baik pemantauannya bahkan penanggulangannya begitu. Nah inilah untuk itu kita masyarakat khususnya kita sahabat pembelajar penyuluh hukum mari kita mensukseskan program pemerintah vaksinasi COVID. Vaksinasi, iya. Ya. Baik sahabat pembelajar, gitu, yang paling diingat adalah bahwa pemberian vaksin ini tidak lain adalah untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun walaupun mungkin bagi sebagian orang yang sudah divaksin, jangan menganggap kemudian tidak memakai masker. Jadi tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi setelah divaksin, tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap ingat pesan Ibu, 3M. Cuma ditambah lagi sama Mas Fabian 2, jadi 5. Apa tadi Mas Fabian? Jadi 5? Ya, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Iya, jadi selain menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, yaitu 2 lagi, menjauhi kerumunan sama mengurangi mobilisasi. Mengurangi mobilisasi. Jadi hal-hal yang nggak penting, nggak usah keluar rumah, diam di rumah aja. Kemudian Mas Fabian, alhamdulillah ini sudah kurang lebih 1 jam kita bersama dengan narasumber kita, penyuluh hukum dari BPHN, Mas Fabian Adianta. Mas Fabian, ya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, sahabat pelajar dan masyarakat yang menyaksikan Obras Hukum pada siang ini. Dan saya mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan terus Obras Hukum setiap hari Kamis pukul 11 ditayangkan live dengan IG BPSDM dan IG BPHN. Dan juga nanti selanjutnya akan ditayangkan di YouTube BPSDM. Ucapan terima kasih pada Mas Fabian yang sudah memberikan pencerahan untuk salam pembelajar dan masyarakat kita. Semoga ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari yang sama. Dan semoga bermanfaat. Terima kasih Mas Fabian atas waktunya. Salam pembelajar. Terima kasih. Saya mohon pamit Mas Fabian. Ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.